Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan Indonesia. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nurfail Hairani. Yang kedua, Dwi Aryani. Yang ketiga, Muhammad Isa. Yang keempat, Muhammad Rafsanjani. Yang kelima, Ayusman Priyansyaputra. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Dwi Aryani. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai paradigma pembangunan. Istilah paradigma awalnya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Pengertian paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat tetap dan yang sebagian berubah-ubah. Paradigma juga diartikan sebagai gugusan sistem pemikiran menurut seorang tokoh bernama Thomas Kuhn. Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, paradigma sebagai alat bantu para ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab, dan aturan-aturan yang bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut. Selanjutnya, pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rinci sebagai berikut. Yang pertama, tujuan negara hukum formal adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, tujuan negara hukum material dalam hal ini merupakan tujuan khusus atau nasional adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, tujuan internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang perwujudannya terletak pada tatanan pergaulan masyarakat internasional. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Isa. Saya persilahkan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif berisi anggapan besar, kerangka acuan, keyakinan acuan, serta pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia, maka tidak berlebihan apabila menjadi landasan atau tolak ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan, sehingga dalam segala aspek pembangunan nasional harus berlandasan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Yang kedua, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial.
Yang ketiga, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya peningkatan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai aspek upaya peningkatan manusia secara totalitas. Hasil maupun pelaksanaan pembagian ini tidak boleh pragmatis, yaitu hanya mementingkan kebutuhan manusia namun mengabaikan pertimbangan etis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rafsanjani. Saya persilahkan. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas, ketuhanan, dan kemanusiaan. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ayusman Priyansyaputra. Saya persilahkan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Indonesia adalah negara yang majemuk, bineka dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa, dan agama, namun terjalin kerja bersama guna meraih mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Terima kasih.